Yang ada di sini, nama aku Dr. Dian Erianti Dolok Saribung. Sudah tugas di Puskesmas Marmonda sejak bulan 8 tahun lalu 2022. Ya, jadi ini saya mau menyampaikan informasi tentang diabetes mellitus, terutama untuk ibu atau bapak yang ada di sini ya sudah didiagnosis diabetes mellitus. Karena banyak kesalahpahaman atau mitos-mitos yang ada di masyarakat yang sebenarnya tidak benar. Jadi saya mau ngasih tahu yang benar. Kalau nanti setelah saya presentasi ada yang kebingungan, ada yang mau ditanya, silahkan saya persilahkan. Ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi sebenarnya apalah diabetes mellitus itu ya? Jadi diabetes mellitus itu adalah penyakit menahun. Penyakit menahun atau kronis maksudnya adalah kalau sudah didiagnosis sampai seumur hidup kita itu terdiagnosis diabetes mellitus. Jadi bukan dalam hitungan 1-2 tahun bisa sembuh, bukan begitu ya. Gak sama ini kayak pilek, gak sama kayak demam-demam biasa, demam berdarah, 3 hari 1 minggu selesai. Tapi kalau udah dokter bilang, Inang, sudah diabetes mellitus lainnya, sampai penghujung usia kita bawa lah diabetes itu, gitu ya. Tapi bisa terkontrol normal gula darahnya, bagus juga kualitas hidupnya bagus, nggak kayak sakit. Ya, jadi itu yang mau kita kejar, terkontrolnya kadar gula darah. Ya, gimana caranya kita lihat? Jadi batas normalnya, yang normalnya itu kalau kita mau diagnosis diabetes mellitus, HbA1c-nya di atas sama dengan 6,5. Memang kita nggak ada alatnya untuk periksa HbA1c. Biasanya itu di lab-lab yang besar kayak Prodia gitu. Kalau HbA1-nya memang di atas sama dengan 6,5, pastilah dia diabetes mellitus. Kalau yang lain kayak gula darah puasa di atas sama dengan 126, gula darah suatu di atas sama dengan 200, itu harus ada gejalanya. Apa gejalanya? Ya kita lihat. Jadi gejala orang diabetes mellitus itu sering merasa haus, jadi banyak minum, banyak buang air kecil, sampai mengganggu tidur malam. Nah itu kita pasti lihat. Biasanya orang normal kalau tidur malam jam 9, jam 10 tidak akan terbangun itu sampai pagi karena buang air kecil. Kalau menjadi itu terbangun itu 2-3 kali hanya karena mau buang air kecil. Itulah dia. Terus banyak makan tapi tidak ada penurunan tapi ada dijumpai penurunan berat badan yang sangat signifikan. Jadi kalau orang TBC batu-batu memang turun berat badannya ya, TBC ya. Tapi gula darah ini sudah banyak makan, keluhan tidak ada, turun berat badan. Nah itu salah satu gejala dari diabetes. Dan tubuh mudah lelah, lemas. Ada lagi dia nggak punya gejala yang signifikan, tapi kalau luka bikin tadi kakinya susah sembuh. Nah itu gejala. Tapi anak kalau punya temannya ada gejala kayak gini, atau temannya punya gula darah di atas 200, jangan bilang diabetes kali itu, nggak bisa ya. Kamulah yang bilang itu sama pasien, kamunya yang tahu itu. Jadi jangan kita takut jawab cinta gitu, karena adanya orang yang periksa gula darah 220 karena ada kondisi tertentu, bukan karena diabetes, belum tentu. Jadi kami harus puasa enggak? Ada yang puasa enggak? Nanti kan kelaparan makin juga. Biar prioritas dulu dicekkan gula darahnya. Enggak ada ya? Semuanya enggak dalam keadaan lapar kan? Selangnya udah dikasih tadi ya Pak? Iya, mana tahu ada yang lain Pak? Ya, enggak ada ya? Ada yang tidak makan teh. Siapa yang enggak makan? Yang belum makan? Yang belum Belum makan lagi ya.